dong bersemangat, lebih bersemangat lagi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita akan menikmati ibadah dengan penuh hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk boleh mengambil waktu teduh kita sebelum kita menghadap hadirat Tuhan. Bapak, kami ucap syukur pagi hari ini kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh melihat dari hari ke hari Tuhan boleh pelihara hidup kami. Tuhan boleh memberikan berkat-Mu. Tuhan boleh jagai kami. Tuhan boleh terus memberkati kehidupan kami. Hingga kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Kami rindu pagi hari ini kami boleh menghadap hadirat Tuhan. Kami boleh diperkenan oleh Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Melalui pujian kami, melalui firman yang disampaikan, kami rindu kami boleh disapa secara pribadi oleh Tuhan. Kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang kami rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan. Bahwa setiap kemurahan Tuhan boleh kita rasakan. Biarlah kasih Tuhan yang terus hadir dalam setiap kehidupan kita dan terus memperbaharui hati kita. Kemurahan-Mu tiada terukur, dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharga diriku di hati-Mu. Terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku
saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, dan biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Markus 12 ayat 29 hingga ke-31 berbunyi demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Saya menyambut dan menyapa kita sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, senang sekali kita sudah boleh melalui bulan Januari ya. Tentunya dengan berbagai macam kisah, tentunya berbagai macam dengan tawa, bahkan mungkin juga ada tangisan di dalam perjalanan hidup kita di bulan yang lalu. Tapi kiranya ketika kita juga sudah boleh melaluinya dan boleh ada di bulan yang baru ini, menoleh sejenak ke belakang, kita bisa ada tempat ini dan saat ini di bulan ini. Sesungguhnya itu bukan karena kuat gagah kita, tapi sungguh karena perkenanan dan juga penyertaan Tuhanlah yang memampukan kita melalui bulan yang lalu itu. Dan kita juga sudah boleh belajar di bulan Januari yang lalu, bagaimana juga di tengah-tengah situasi, keadaan, kondisi, pergumulan hidup kita yang mungkin bisa membuat segala sesuatu itu menjadi suram, takut, bimbang. Tetapi kita diajar satu bulan yang lalu supaya kita punya pengharapan dan tetap selalu ada pengharapan. Pengharapan bukan kepada dunia ini, tapi pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya, dan kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita yakin dan percaya pengharapan kita akan menjadi juga kekuatan dan keyakinan dan juga memberi semangat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita sudah ada di bulan Februari. Nah, satu bulan ini kita juga akan belajar ya tentang bagaimana sudah diberi pengharapan. Tentunya bukan membuat pengharapan itu menjadi hidup kita egois, hanya memikirkan diri kita sendiri, memikirkan segala keinginan-keinginan kita. Tapi satu bulan ini kita juga mau belajar tentang mengaplikasikan satu tema sentral di dalam kehidupan bahkan seluruh agama yang ada, yaitu tentang kasih. Ya, bulan Februari juga bulan kasih sayang ya. Nah, jadi kita juga mau belajar tentang kasih. Nah, hari ini, minggu ini kita belajar tentang kasih sebagai dasar hidup. Tentunya di sini hidup siapa? Hidup orang-orang percaya. Nah,
Nah, karena itu mari Bapak Ibu kita juga membuka hati dan pikiran kita, juga merefleksikan apakah kasih itu sudah ada dalam diri kita dan juga sudah terimpartasikah juga, terwujudkah dalam segala laku kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu juga di bulan Februari nanti kita juga akan segera memasuki masa raya Paskah. Jadi kita juga mulai kembali mempersiapkan hati kita untuk berefleksi tentang kasih Tuhan, yaitu melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya dan bahkan kenaikan dan juga pencurahan Roh Kudus ya. Kita akan mulai nanti dengan Rabu Abu yang menunjukkan tentang kehinaan, kerentanan kita yang berasal dari tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Kita juga boleh merefleksikan itu ya. Nah, Bapak Ibu, minggu ini juga akan ada pengedaran kantong khusus. Kita juga akan mendukung untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sinode kita yang sudah menerima bintang 5 ya, yaitu emeritasi ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam sinode itu emeritasi itu sebenarnya jenderal besar itu ya. Bintangnya bukan bintang 4. Seorang hamba Tuhan bisa emeritasi itu bisa mendapat bintang 5. Jadi ada banyak hamba Tuhan di GKMI yang sudah emeritasi, karena itu sinode meminta dan mengharap kepada kita dan juga kesepakatan kita bersama, maka di bulan kasih sayang kita juga akan memberikan persembahan khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang emeritus. Jadi bukan hanya yang ada di GKMI Badung, tapi untuk nanti disalurkan kepada seluruh hamba Tuhan yang sudah emeritus. Karena itu Bapak Ibu kalau nanti hatinya tergerak untuk memberikan persembahan, boleh pakai amplop persembahan khusus supaya majelis dapat nanti dengan mudah melihat, mengecek dan juga mengetahui berapa persembahan kita yang akan kita kirimkan ke sinode sebagai keluarga bersama kita ya, persembahan khusus ini Bapak Ibu. Ya, saya senang juga sudah melihat anakku yang terkasih Rebecca setelah 4 tahun berjuang ya, kurang lebih ya, di Surabaya jadi wong Surabaya dia ya. Ya sekarang sudah kembali ke Bandung, sudah tuntas ya, sudah tuntas ya. Sudah tuntas perkuliahannya, tinggal nunggu wisudanya ya. Nanti nikahnya masih lama lah, berkarir dulu, memangnya abah gitu ya. Ya, selamat datang kembali Rebecca dan juga boleh terlibat kembali pelayanannya. Ilmunya juga boleh dibagi kan, bukan belajar ilmu hitam kan di sana? Nah, ilmu putih kan? Nah, berarti bisa dibagilah nanti ilmu-ilmu psikologinya bagaimana supaya juga ya anak-anak kita, teman-teman, adik-adikmu juga bisa menemukan jati dirinya. Tapi ngomong-ngomong, kamu sudah selesai dengan dirimu? Wah belum juga, berarti gimana mau mengabarkan ya, menceritakan itu. Tapi kita semuanya, ya selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, masih tetap bersemangat Bapak Ibu Saudaraku sekalian, amin. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak pernah merasakan kasih itu sendiri. Kasih dari Tuhan yang boleh kita rasakan, boleh kita impartasikan untuk orang-orang di sekeliling kita. Mari nyatakan bahwa kita boleh merasakan kasih Allah yang tidak berkesudahan. Rahmatnya pun tak pernah
Siap duduk. Mari kita mempersiapkan hati untuk boleh menaikkan pokok-pokok ada kita ke hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang boleh berkenan ketika kita boleh datang ke hadapannya. Dengan keadaan apapun dalam kehidupan kita, saat hancur hati, saat kita lemah, kita tahu kepada siapa kita boleh berlari. Mari naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau percaya janji Tuhan yang memberikan aku kemenangan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan.
Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tanpa Yesus di dalam hidup kami menyadari bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kalau sampai di bulan Februari ini, kami boleh menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau menyembah, memuji Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkaulah Allah yang sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau adalah kasih Tuhan. Engkau sudah menyatakan diri-Mu. Engkau membayar dengan mahal. Engkau memberikan nyawa-Mu di atas kayu salib untuk memberikan hidup yang abadi kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Engkau. Ampuni kami Tuhan, apabila kami sering jatuh dalam iman oleh rupa-rupa dunia yang menawarkan keindahan, kemewahan. Kami menggadaikan nama-Mu Yesus. Kami meninggalkan Engkau. Kami tidak ingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tidak ada harga yang lebih besar Engkau memberikan nyawa-Mu Tuhan. Ampuni kami Yesus. Kami sering berjalan sendiri. Kami mengatakan kami mengasihi Engkau dengan bibir kami, tetapi hati kami jauh daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan. Pada pagi hari ini, dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepada-Mu. Di bawah kolong langit sekalipun, tidak ada Allah seperti Engkau Yesus. Engkaulah jaminan dalam hidup kami. Kalau kami mengatakan kami mengasihi Engkau, kami harus membayar harga untuk setia mengiring Engkau sampai Engkau menjemput kami kembali. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang kami miliki, bahkan hidup kami, itu hanya oleh karena kemurahan-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang datang pagi ini. Kalau mereka membawa begitu banyak masalah dalam hidup mereka, mereka datang dengan penuh kesusahan, mereka penuh dengan hal-hal yang membuat mereka jauh daripada-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, lawat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami satu persatu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Dalam segala apapun yang kami alami dan kami lalui, begitu banyak rintangan dan tantangan, tetapi kami tidak mau memberikan alasan untuk tidak mengakui bahwa Yesus selalu ada buat kami. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, kami harus percaya, kami harus yakin bahwa Yesus selalu ada untuk kami. Engkau tidak pernah capek, Engkau tidak pernah lelah Tuhan. Dan Engkau selalu memberikan yang terbaik dan terbaik untuk anak-anak-Mu. Janji kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami akan mengasihi Engkau dengan perbuatan kami, dengan ucapan kami, dengan tindakan kami yang menyenangkan hati-Mu. Kami berterima kasih untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu tahun-tahun ini adalah tahun yang sangat sulit. Tetapi sekali lagi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang Tuhan kasihi. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga menyiapkan pemimpin yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Dalam kelemahan tubuh mereka,
Mereka mungkin putus asa, sedih, takut. Tetapi pada pagi hari ini kami percaya Tuhan melawat mereka, menyembuhkan mereka, dan memberikan mereka sukacita yang tidak pernah ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak muda, khususnya di gereja GKMI Bandung. Biarlah mereka berdiri teguh Tuhan, menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak muda yang belum mengenal Yesus. Mereka tidak terpengaruh dengan dunia yang fana ini, tetapi mereka berjanji Tuhan untuk membawa banyak jiwa untuk percaya kepada Yesus. Karena itu yang Kau kehendaki. Pakai setiap anak muda yang melayani pagi ini, supaya mereka benar-benar memberikan hidup mereka untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, mari Roh Kudus urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi kami menikmatinya. Kami menangkap setiap firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Bahkan kami membagikannya bagi orang yang belum mengenal Engkau. Kami mau siap menjadi tanah-tanah yang baik, tanah yang tumbuh, berbuah, berakar, dan menjadi banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Di saat kami menaikkan doa-doa kami, mungkin hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui ucapan, pikiran, dan perkataan kami mohon ampun Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Layakan kami untuk datang di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terus untuk anak-anak yang sedang sekolah, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi, baik yang kuliah di Indonesia maupun di luar Indonesia. Biarlah mereka juga hidup di dalam kekudusan Tuhan, dan mereka tidak pernah lupa untuk menyaksikan kebenaran dan keagungan Tuhan dimanapun Tuhan taruh mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan. Kami mendukung dalam doa untuk PPA Pelangi Pemulihan, baik yang ada di Kopo maupun yang ada di Antapani. Seluruh staf, mentor, tutor, volunteer, bahkan Dekom Tuhan. Bahkan jemaat GKM Bandung mendukung supaya anak-anak ini kelak akan menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan ibadah kami pada pagi hari ini, juga untuk ibadah kedua, supaya hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan, karena Engkaulah Bapa yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami pulang, kami membawa seluruh berkat itu dan menjadi sukacita menjalani hari-hari kami ke depan 1 minggu dalam pimpinan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Seluruh ruangan ini disucikan, dikuduskan dalam darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita boleh menaikkan setiap seru doa kita ke hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan boleh menjawab setiap doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan.
Kali ini kita akan belajar tentang kasih sebagai dasar. Saya ngelihat dasar tuh posisinya ada di bawah. Di bawah berarti jadi penampang, jadi fondasi yang paling bawah. Bagaimana kalau orang-orang di sekeliling kita gagal untuk mengasihi kita, membuat kita kecewa, membuat kita berduka, tapi kita tahu satu hal, bahwa kasih Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan, bahwa belum pernah ada kita jumpai kasih yang seperti Tuhan berikan untuk kita. Mari naikkan pujian kita dengan penuh kekaguman akan Tuhan kita yang boleh terus mengasihi kita dari waktu ke waktu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup
percaya itu Tuhan, karena Engkau memberikan kasih yang begitu luar biasa melalui hidupmu, melalui kematianmu, dan kasih-Mu itu yang telah menyelamatkan kami. Dan seharusnya kami tidak lagi hidup dalam pertanyaan tentang hal apakah Engkau mengasihi kami. Tapi sebaliknya sekarang tinggallah bagian kami pula untuk juga boleh mewujudkan kasih itu di dalam segala laku kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini hal itu juga boleh kembali kami renungkan dalam diri kami, dan juga kami boleh wujudkan dalam segala kehidupan kami. Sehingga kasih-Mu yang begitu besar itu yang telah menyelamatkan kami juga menjadi kasih yang boleh kami hadirkan di dunia ini. Sehingga dunia yang penuh dengan carut marut ini juga boleh berubah menjadi dunia yang penuh dengan kasih-Mu. Karena itu Tuhan hadirlah, dan biarlah dengan Roh-Mu yang kudus itu juga membuka hati dan pikiran kami, dan juga mengizinkan hamba-Mu untuk juga boleh memperkatakan, menyampaikan apa yang telah direnungkan. Dan biarlah juga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu saudara dan saudari, di minggu pertama di bulan Februari ini, yang tadi sudah saya katakan, kita akan coba merenungkan satu bulan ini tentang bagaimana menghidupi kasih, mewujud nyatakan kasih sebagai juga panggilan kita yang paling hakiki juga sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena itu bersama-sama kita boleh membuka Alkitab kita untuk menemukan surat Rasul Paulus yang pertama, 1 Korintus, surat Rasul Paulus yang pertama di pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, kita boleh bersama-sama memperhatikan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kasih, ya. Hanya satu kata, kasih. Jika kita sudah menemukannya, mari kita sama-sama memperhatikan dengan penuh seksama, dan saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba,
maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia selalu memiliki kerinduan membaca firman Tuhan, merenung-renungkannya, dan juga mau pula dengan setia untuk berjuang mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan. Ya, pastilah kita hidup ini selalu diperhadapkan dengan pilihan, betul ya? Tidak ada kita yang tidak diperhadapkan dengan pilihan. Dari pagi hari sampai di malam hari, sepertinya itu sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan di dalam pilihan-pilihan itu pula tentulah akan ada banyak konsekuensi, akibat yang akan kita dapatkan. Jika kita dengan tepat memilih, maka kebaikan, sukacita, dan seterusnya akan juga kita mulai miliki. Tapi ketika kita salah memilih, maka bisa dipastikan penyesalan itu menjadi bagian yang bisa tinggal diam di dalam kehidupan kita. Karena itu pula maka dibutuhkan hikmat, dibutuhkan kebijaksanaan, bahkan juga dibutuhkan pondasi yang benar di dalam kehidupan kita ini untuk melangkah. Sehingga dengan demikian maka segala sesuatu pondasi yang kuat, hikmat yang benar dalam segala kehidupan kita, paling tidak itu akan mengarahkan kita untuk boleh melihat dalam kehidupan kita ini mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak. Ataupun kalau tidak pun, seketika kita juga sudah salah dalam memilih, tetapi kita tidak menjadi orang yang hidup di dalam ratapan-ratapan yang terus menerus, tapi juga kita bisa keluar dan juga bisa mengelola mungkin pilihan yang salah itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, nah karena itu kalau saya tanya nih sama Mika ini ya tentang pilihan ini, Mika ini kan juga anaknya Pak Nenggolan sama mamanya tentunya ya, bukan hanya anak Pak Nenggolan saja ya, tapi juga anak Bu Sevanya gitu ya. Mika, karena Mika ini kan juga mahasiswa teologi, rencananya juga akan ikut melayani ya, menjadi hamba Tuhan, penuh waktu di gereja. Ya, semoga juga nanti bolehlah, kalau boleh nanti entah di GKMI Bandung juga kamu jadi penerus tongkat estafet di tempat ini kali ya. Nah Mika, kalau saya boleh tanya Mika, dalam pilihan juga ini, ya dalam hidup ini nanti juga kamu melayani, kira-kira mana yang kamu pengen ini? Jemaat yang punya potensi besar tapi maunya menang sendiri. Atau yang kedua, jemaat yang tidak banyak potensi, bukan tidak ada tapi tidak banyak ya, tidak mayoritas, tidak penuh mungkin ya, sedikit lah hanya 1-2 gitu, tapi mau dibimbing. Kira-kira kalau kamu nanti masuk ke medan pelayanan sesungguhnya, ya bukan berarti sekarang tidak sungguh ya, tapi artinya penuh waktu ya di dalam pelayanan, kira-kira mana yang mau kamu pilih? Supaya tidak ada penyesalan nanti. Jemaat yang punya potensinya besar, jadi tahu ya potensi itu sumber dayanya, kemampuannya dan seterusnya sangat besar sekali. Tapi maunya menang sendiri, akunya sangat kuat. Semuanya itu sepertinya pengen cari panggung gitu, nunjukin kehebatan-kehebatan dirinya. Tapi atau yang kedua tuh, jemaatnya yang tidak banyak potensinya. Mungkin ya juga nih jemaat lemah lah gitu. Tapi mau dibimbing. Kira-kira Mika apa jawabmu? Berat? Apa yang berat? Kan cuma tinggal milih. Hah? Boleh dua-duanya. Kalau pilih ya salah satu lah, itu kalau dua-duanya kemaruk namanya itu. Ya rakus itu namanya mau dua-dua. Ya kalau mau dua-dua ya enak, punya potensi dan juga mau dibimbing tuh ya beres.
Kira-kira ini kan gak ada salah. Ini bukan ujian akhir semester. Jadi tidak menentukan nilaimu A atau A dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Enggak gitu. Pilihlah yang mana, biar cepet nih khotbahnya langsung ini. Kalau enggak kamu pilih nanti enggak lanjut-lanjut nih khotbahnya. Jemaat yang punya potensi besar tapi maunya menang sendiri. Wow, luar biasa Mika. Luar biasa sekali. Jadilah sesuai dengan perkataanmu, gitu ya. Ya, berarti kamu sudah kuat tuh. Pondasinya kokoh. Selamat Bu Sevanya yang telah boleh dan Pak Nenggolan membimbing anaknya luar biasa itu ya. Punya potensi besar tapi maunya menang sendiri. Berarti itu konfliknya kecil atau gede itu di situ? Gede ya. Siap ya kamu ya? Siap ya? Oke, ya amin ya, enggak apa-apa. Harus begitu toh dari hamba Tuhan ya. Ya, tapi kalau kita boleh jujur Bapak Ibu, nih setelah Mika lah yang lain. Kira-kira kalau kita yang lebih baik tuh yang mana sih? Nomor 2 ya. Nomor 2 ya, betul ya Mei? Ya, betul ya? Ya, jadi mungkin ya jemaatnya ya bukan berarti nol loh potensinya. Tapi mungkin ya dikit lah. Ya, hanya mungkin ya beberapa gitu, tapi mau dibimbing. Artinya mungkin di situ tingkat konfliknya enggak gitu banyak. Nah, tapi artinya kita bisa mementoring ya, terus untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan dan juga menghasilkan buah di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, ini juga sepertinya sedang terjadi di dalam diri Paulus ketika dia melayani jemaat Korintus. Kalau kita baca dari seluruh jemaat-jemaat yang didirikan, dirintis, dilayani oleh Paulus, maka jemaat Korintus ini jemaat yang salah satu paling menarik dan paling membutuhkan banyak energi yang dikuras dari pelayanan Paulus. Energinya bukan hanya tenaga tapi juga pikiran. Ya sangat kenceng gitu loh. Mungkin salah satunya jemaat Korintus inilah jemaat yang mungkin naikkan tensi, Bapak Ibu ya. Yang membuat tensi Paulus mungkin pada saat itu naik. Tidak hanya karena makan makanan yang kolesterol. Tapi ketika berhadapan dengan jemaat Korintus ini, tensi Paulus itu sepertinya selalu naik itu. Mungkin di situ rambutnya mulai lepas tuh satu-satu. Karena kencengnya persoalan-persoalan yang ada di dalam jemaat Korintus. Nah, jemaat Korintus ini Bapak Ibu, jemaat yang pertama tadi pilihan yang saya sampaikan itu. Jemaat yang sangat potensial. Potensinya itu sangat banyak sekali dibandingkan kalau kita boleh lihat. Paulus juga pernah menyitir yaitu jemaat dibandingkan dengan jemaat Makedonia. Makedonia itu jemaat miskin. Jemaat yang terdiri bukan dari orang-orang top. Level jemaat Makedonia itu levelnya mungkin rata-rata. Tapi jemaat Korintus ini level jemaatnya itu menengah ke atas. Orang-orangnya mungkin sudah studinya itu sudah tinggi-tinggi, udah pinter-pinter. Ini bukan jemaat pedesaan, tapi jemaat kota pada saat itu. Potensinya luar biasa. Ya, termasuk dalam pekerjaan, termasuk dalam tanda petik, dalam sepertinya kerohanian mereka. Kerohanian tapi dalam tanda petik ya. Nah, karena itu Bapak Ibu kalau baca punya kesempatan di rumah, baca di pasal 12 dan pasal 14 paling tidak kita menemukan hal yang saya sebutkan tadi. Di pasal 12 itu ditunjukkan di situ mereka sepertinya punya berbagai macam karunia. Karunianya itu rupa ragam, enggak hanya siji, enggak hanya tunggal, tapi ragam-ragam itu karunianya. Luar biasa itu karunia-karunianya. Mau bahasa roh, mau kesembuhan, mau ini ada di sana semuanya. Luar biasa hebatnya. Tetapi apa yang dilihat oleh Rasul Paulus pada saat itu? Tapi ternyata mereka itu kurang sekali di dalam aksi pelayanan nyata. Kurang, bahkan mungkin minus, sampai bahkan Paulus membandingkan tadi kalau dibaca itu dengan jemaat Makedonia. Di dalam hal apa? Di dalam jemaat Korintus ini memberi persembahan, dukungan untuk pelayanan misi para rasul. Yang pusat sentralnya itu di Yerusalem, tapi jemaat Korintus ini pelit untuk memberikan dukungannya.
Ya, jadi mereka ini kalau saya boleh katakan kaya dalam diskusi, ya, kaya dalam diskusi, tapi miskin di dalam aksi. Kaya di dalam diskusi, perdebatan itu dari A sampai Z, Z dibalikkan ke A, itu bisa muncul. Ya, dialog perdebatan untuk terakhir-terakhirnya diskusi itu bukan mendatangkan solusi, bukan menambah semangat untuk berpelayanan. Tapi Bapak Ibu kalau dibaca justru di dalamnya itu membuat jemaat Korintus ini senangnya itu berantem. Berantem mereka di dalamnya. Ya, karena apa? Karena kesombongan akan karunia-karunia yang ada. Mumet ini Paulus Bapak Ibu. Mumet tenanan kalau bahasa Jawanya. Ya, bukan ini main-main ini untuk menghadapi Korintus. Kira-kira kamu mau melayani jemaat Korintus seperti ini, Mika? Wah, itu ramenya luar biasa. Ya kan? Ramenya luar biasa. Tapi tadi Paulus katakan tuh ada jemaat Makedonia yang miskin. Tapi mereka punya perhatian yang luar biasa di dalam mendukung pelayanan misi. Memberi persembahan. Tapi kamu tuh jemaat Korintus sibuk dengan segala sesuatu yang ada. Diskusimu rame tapi aksimu sunyi senyap. Nah karena itu Bapak Ibu kalau kita membaca ini teks kita pasal 13 itu sebenarnya adalah kritik Paulus. Jadi ini kalau boleh ada banyak yang bilang tuh juga nih seperti sandwich gitu. Di tengah-tengah memang dimunculkannya. Di antara pasal 12 dan pasal 14 muncul pasal 13 yang isinya itu sebenarnya ya lebih tepatnya bukan kritik yang tidak membangun tapi autokritik yang membangun bagaimana sebenarnya kehidupan jemaat di Korintus itu. Pasal 12 itu menunjukkan segala kehebatan mereka dan juga 14. Tapi coba lihat pasal 13 ini. Bagaimana sesungguhnya kehidupanmu di sana. Nah karena itu Paulus coba membuka di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga tadi yang sudah kita baca Bapak Ibu. Dia memulainya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sekalipun. Artinya ya sekalipun itu sama dengan kalaupun itu ada, ya, kalaupun itu bisa, kalaupun aku itu mampu, kalaupun aku itu dapat, ya, dapat dalam hal apa? Lalu kita lihat itu di ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Bukan hal-hal yang sederhana. Tapi hal-hal yang hebat Paulus katakan. Di ayat yang pertama kalau kita lihat. Sekalipun aku dapat berkata-kata. Bukan hanya dalam satu kata-kata manusia. Bahasa manusia yang hanya satu. Tapi dikatakan di situ. Dengan semua bahasa manusia. Wow. Kalau kita itu paling bisa hanya berapa bahasa sih? Ya, bahasa Indonesia, bahasa ibu kita mungkin. Ya, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa apalah, bahasa ibu kita, bahasa daerah kita. Lalu mungkin bahasa asingnya beberapa. Ya, ini Paulus katakan sekalipun aku bisa semua bahasa manusia. Jadi dari seluruh umat manusia ini yang beragam-ragam, dia mampu untuk bisa berbahasa dan bahkan Paulus katakan dengan hiperbolanya agak melebihkan bahasa malaikat. Nah, bukan hanya bahasa manusia aja aku bisa. Tapi lihat bukan hanya berhenti. Dikatakan Paulus itu kritiknya muncul. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Jika aku tidak mempunyai kasih. Nah Bapak Ibu kalau diterjemahkan dilihat dari King James Version. Ya, dari Alkitab yang diterjemahkan ke King James Version yang bahasa Inggris. Kasih di situ diterjemahkan bukan love tapi charity. Ya, King James Version itu menerjemahkannya charity. Charity itu sama dengan amal. Ya, amal itu berarti juga sama dengan aksi. Jadi ini bukan hanya bicara tentang love, tentang kasih, tapi tentang charity, tentang amal, tentang perbuatan. Maka Paulus katakan, aku itu sama. Dia mengkritik jemaat Korintus. Kamu tuh kalau bisa semua itu, bahasa-bahasa yang spektakuler itu, tapi gak ada amalmu, gak ada perbuatanmu, maka sesungguhnya kamu tuh sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini sama dengan orang yang gemprong saja begitu. Omongnya gede, besar, tapi nggak ada isinya. Tidak bernilai. Hebat,
tetapi gak punya dampak. Ngomongnya luar biasa, teorinya luar biasa, tetapi gak ada aksinya. Bagi Paulus itu kayak gong, ya, gede suaranya, canang yang gemerincing, artinya ora ono popone. Gak ada gunanya kamu bisa seluruh bahasa-bahasa yang hebat itu, bahkan bahasa malaikat, tapi kalau gak ada charity-mu, gak ada amalmu, gak ada kasihmu, gak ada apa-apanya. Ayat kedua lagi Bapak Ibu kalau kita lihat di situ. Bukan hal yang juga sepele, Paulus katakan juga itu, dikatakan di ayat 2. Sekalipun apa, kalaupun aku bisa, kalaupun aku dapat, kalaupun aku mampu, kalaupun aku punya, tentang apa? Karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Wow, bukan hanya sekedar satu pengetahuan, tapi ini multi. Jadi bisa semuanya, bukan hanya kayak Tanti yang hanya tahu pengetahuan matematika. Tapi tahu juga mungkin dia pengetahuan tentang meramal gitu. Ya, luar biasa kan? Pengetahuannya sangat ajaib. Dan bahkan dikatakan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk bahkan bisa memindahkan gunung. Wow. Lalu dikatakan lagi tuh ditutup dengan kalimatnya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Sama tadi itu juga di ayat 2 itu kalau dalam King James Version itu juga dengan charity. Tidak punya amal, tidak punya perbuatan, Paulus katakan, aku sama sekali tidak berguna. Kalau dalam King James Version-nya dikatakan itu nothing. Kamu tuh dianggap tidak ada sebenarnya. Kamu tuh tidak ada apa-apanya sesungguhnya, nothing. Gak ada apa-apanya, tidak bernilai sesungguhnya kalau gak ada amal perbuatanmu yang real. Nothing. Kosong kamu itu. Gak ada sesuatu yang berarti. Lalu ayat yang ketiga Bapak Ibu. Dikatakan, dan sekalipun kalaupun aku bisa untuk membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan dikatakan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow, ini kan tindakan yang luar biasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama charity. Sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Tidak ada profit kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, di dalam King James Version itu, faedah itu sama dengan profit, untungnya. Enggak ada cuannya itu bagi diriku. Jadi Bapak Ibu yang hebat-hebat itu tadi, yang ada di Jemaat Korintus di pasal 12, baca nanti di rumah. Ya, yang luar biasa ada dalam diri mereka di pasal 14. Ya. Tapi bagi Paulus dia kritik di ayat 1 sampai ayat 3 itu, kalau itu tidak dilandasi dan juga dilanjutkan dengan perbuatan amal, dengan perbuatan tindakan kasih, dengan betul-betul menyentuh kepada manusia-manusia, tidak hanya di dalam tataran imajinatif, pikiran, ideologi, tetapi juga diwujudkan dalam laku kehidupan, maka bagi Paulus semuanya itu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Gak bernilai. Nah karena itu Bapak Ibu dari ayat 1 sampai ayat 3 ini maka saya merenungkan. Sesungguhnya juga kalau kita boleh mengecek. Maka sesungguhnya kita itu punya alat uji bagi orang lain dan juga sesungguhnya bagi diri kita. Di dalam kehidupan beriman kita. Kita punya alat uji. Gak perlu kita beli ya gitu ya. Bukan ini untuk alat uji tes spek apa segala macam untuk COVID gitu ya. Tapi alat uji tentang iman Bapak Ibu. Alat uji iman bukan hanya tentang kalau kita melihat kalau orang itu beriman luar biasa, rajin dia beribadah dengan berbagai macam hal di dalamnya. Ya, bukan itu menjadi dasar bahwa dia sudah bisa teruji dan diuji bahwa dia punya iman yang hebat. Tapi Bapak Ibu dari ayat 1 sampai ayat 3 ini paling tidak kita punya kesimpulan dari yang dikatakan oleh Paulus, maka alat uji yang sesungguhnya bisa juga kita letakkan dan kita berikan kepada diri kita pertanyakan kepada diri kita, apakah di dalam iman kita bukan bicara tentang hanya ritual-ritual sementara, tetapi apakah di dalam iman kita itu ada kasih Kristus. Kasih Kristus yang seperti apa? Kasih Kristus yang nyata di dalam perbuatan.
Jadi bukan hanya bicara tentang kasih Kristus, tapi tidak terwujud di dalam laku kehidupan yang real. Ada orang-orang yang membutuhkan panggilan kita sedang menjerit, tetapi kita menutup mata kita. Kita mungkin punya kehebatan-kehebatan tadi. Kita mampu bernubuat ini dan itu, punya bahasa yang hebat, punya pengetahuan dan bla 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 bla. Tetapi kita tidak punya kasih Kristus yang nyata di dalam perbuatan kita. Maka sesungguhnya iman kita belum menjadi iman yang patut untuk diperbanggakan dan dibanggakan. Karena kata Paulus tadi di ayat 1 sampai ayat 3 itu, sesungguhnya itu adalah kosong. Itu bukan sesuatu yang perlu engkau tunjukkan. Ketika saya renungkan 1 ayat sampai 3 ini, Bapak Ibu menampar kita dan menampar saya juga secara pribadi. Dalam segala apa yang menempel dalam hidup kita, dengan segala apa yang punya dalam potensi-potensi dalam diri kita, segala kehebatan-kehebatan yang ada dalam diri kita, sudahkah itu juga mewujud di dalam perbuatan kasih yang nyata, yang bukan abstrak, tetapi perbuatan kasih yang nyata. Kalau abstrak itu sangat mudah, tetapi perbuatan yang nyata dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kasih Kristus itu Bapak Ibu adalah kasih yang paling sempurna, yang kalau kita kenal dengan namanya kasih agape. Kasih yang walaupun, ya, bagaimanapun, seperti apapun, dia tetap akan mengasihi. Tetapi seringkali kita terjebak Bapak Ibu Saudara dan Saudari, bahwa kasih yang walaupun itu ya hanya sekedar kasih yang ya bagaimana dan seperti apa saja. Tetapi Bapak Ibu, kasih yang Allah miliki itu, kasih yang agape itu, kasih yang walaupun itu sesungguhnya juga terwujud di dalam aksi yang real. Kasih yang unconditional itu tanpa lihat dan tanpa batas, tetapi itu bukan hanya sampai dalam lip service, tetapi kalau kita lihat kasih Allah yang walaupun itu sungguh terwujud di dalam tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang nyata. Tuhan tidak membeda-bedakan. Ketika ada orang yang memang diperhadapkan dan juga dia lihat, kalau kita baca Injil, Tuhan hadir dan ada di sana. Tuhan melakukan sesuatu bagi orang-orang tersebut. Bahkan kepada perempuan yang ditemukan berzina pun, Tuhan yang dipanggil dan diperhadapkan kepada perempuan itu, Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya. Bukan menjadi kasih yang menghakimi, tetapi menjadi kasih yang membebaskan kepada perempuan yang berzina itu. Nah Bapak Ibu, inilah kasih Allah yang harusnya juga ada di dalam diri kita. Tapi persoalannya sering kali kita hanya menjadi orang-orang yang terlalu egois di dalam kehidupan kita. Hanya menjadi orang-orang yang hanya menyimpan kasih Allah itu hanya untuk diri kita. Bahkan sering kali pula Allah itu menjadi Allah yang kita ikat hanya untuk menjadi diri kita. Yang seharusnya tidak itu lagi kita lakukan, tapi sebaliknya Allah itu menjadi Allah yang telah merajai hidup kita. Dan Allah yang merajai itu mewujud di dalam segala perbuatan-perbuatan kasih kita. Nah karena itu Bapak Ibu, kasih sebagai dasar hidup itu terdapat di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Nah bagi Paulus inilah paling tidak dan sebenarnya bisa dikembangkan lagi dengan lebih banyak Bapak Ibu. Tapi ayat 4 sampai dengan ayat 8 kalau kita baca itu didapat tentang tindakan real. Amal, charity yang betul-betul bisa kita wujudkan di dalam segala laku perbuatan kita. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar tindakan-tindakan sosial semata-mata, tetapi juga di dalam karakter kita. Yang juga mewujud di dalam kehidupan kita. Ayat 4 sampai dengan ayat 8, tapi saya tidak akan membahas ayat 4 sampai dengan ayat 8 karena itu cukup banyak, tetapi saya mau fokus dalam 3 bagian. Ya, kasih sebagai dasar yang harusnya mewujud di dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, yang sepertinya di dunia ini sudah mulai sangat sulit untuk didapatkan. Apa kira-kira Bapak Ibu? Kasih yang seperti apa yang sekarang ini sangat sulit didapatkan dalam kehidupan kita? Paling tidak sabar itu kan sekarang tuh sangat sulit untuk dimilikan dan diwujudkan. Kita kan maunya wasus gitu kan? Ada persoalan pun maunya selesai. Ada hutang maunya selesai. Ya kan? Ya
Kita pengennya seperti itu, sabar. Nah Bapak Ibu, Paulus katakan ini dalam wujud aksi sabar itu. Ini bukan hanya sekedar sabar-sabar biasa. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu juga adalah orang yang sabar itu adalah orang yang long suffering. Orang yang bertahan di dalam penderitaan. Berarti sabar itu sesungguhnya bukan sesuatu yang menyenangkan. Betul ya? Orang sabar itu bukan menjadi, sebenarnya sikap sabar itu sesungguhnya bukan membuat kita itu bahagia dalam arti duniawi. Tetapi orang yang sabar dan memiliki sabar adalah orang yang siap untuk menderita. Dan penderitaannya itu bukan pendek, tetapi long, panjang. Orang yang mampu bertahan di dalam penderitaan itu orang sabar. Tapi bagaimana kita bisa mampu untuk bisa bersabar Bapak Ibu? Kalau kita tidak punya dasar. Nah karena itu Bapak Ibu, Paulus katakan di dalam kata sabar ini sesungguhnya juga termasuk di dalamnya orang yang sabar dan itu mewujud dalam laku hidupnya adalah orang yang sabar bukan karena dunia. Tetapi dia sabar karena Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sabar hanya karena manusia, maka kesabaran kita itu akan terbatas sekali. Tetapi kalau kita sabar karena Tuhan, Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang juga sudah terlalu dan terus sabar kepada hidup kita. Dan itu kita lihat dalam hidup kita ini, maka sesungguhnya kita akan mulai bisa belajar untuk sabar dalam menghadapi semuanya. Ketika saya melihat ini Bapak Ibu, saya juga tertampar nih, kadang-kadang saya tidak sabar. Seringkali nih ya mungkin karena masih 17 tahun usia saya gitu ya. Nah ini bohong-bohongnya gitu ya. Jadi masih ada semangat mudanya, itu kadang-kadang tuh pengen aja tuh nabrak-nabrak gitu loh. Ini Bapak Ibu tuh di sini diingatkan, wah kalau hanya dengan berdasarkan, ini bukan sabarnya juga kalau ada yang menjelaskan, ini bukan sabarnya orang stoik ini. Ya, orang yang diajarkan tentang stoikisme gitu loh. Bukan bicara tentang itu. Ya sabar karena memang ada yang tidak bisa diubah. Katakan kalau dalam stoik itu kan juga diajarkan seperti itu dalam filsafat stoikisme gitu ya. Diajarkan ya kalau sabar tuh gimana? Ya kalau misalnya macet, ya udah sabar aja di situ karena itu sesuatu yang memang tidak bisa kamu ubah. Ya kalau udah macet ya macet, bukan karena itu Bapak Ibu. Tapi di sini landasannya orang yang sabar itu adalah karena Tuhan. Karena Tuhan. Jadi bukan karena situasi sementara-mentara, tapi karena Tuhan. Because Him. Karena Dia. Karena Dia yang sudah apa? Karena Dia yang sudah begitu sabarnya mengasihi kita, menuntun kita, melindungi kita, menyertai kita sekalipun kita itu mbalelo, kita itu ya kadang ya pagi delay sore tempe gitu ya, berubah-ubah, tidak konsisten di dalam iman kita. Tapi kita lihat ada Allah yang begitu sabar, ada Tuhan yang begitu sabar. Itu menjadi titik fokus kita, maka itu akan bisa tertancap dalam diri kita dan juga mewujud dalam hidup kita. Bisa enggak ibu-ibu? Kalau hal itu juga ditanamkan dalam menghadapi suaminya. Ya, bisa enggak bapak-bapak? Kalau hal itu juga ditancapkan dalam diri kita. Jadi sabarnya itu bukan karena hanya ikatan pernikahan. Bukan hanya karena enggak boleh cerai gitu ya. Tapi sabarnya karena Tuhan. Sekalipun mungkin lihat istri ini, jengkelinya itu luar biasa gitu. Dikandaninya itu, ngeyelnya itu, waduh gitu ya. Wabot tenan gitu loh. Kok jadi boso Jawa aku. Ya kan? Urus susah gitu. Tapi karena Tuhan, maka kita akan bisa tetap sabar. Ngeyemin hati kita itu. Karena juga ini sudah diberikan pada hidupku. Ya, ini melatih. Nah Bapak Ibu rupa-rupanya dulu katanya, zaman dulu itu orang untuk belajar filsafat itu katanya salah satu ajaran yang paling, sekolah yang paling bagus itu untuk belajar filsafat itu adalah menikah katanya. Jadi bukan di sekolahan. Kalau kamu mau belajar hikmat katanya, maka menikahlah. Karena ketika engkau menikah, maka engkau menemukan guru yang real dalam hidupmu. Yaitu pasanganmu untuk engkau punya hikmat. Jadi Andre sama Siska itu bisa punya hikmat nanti itu kalau sudah diberkati nanti itu. Ya itu berhikmat katanya. Jadi sabar, berfilosofi.
Wah, gimana ini ya? Kok angel menik istriku ya? Lalu melihatnya bukan lagi seperti dia, tapi melihat lagi dengan hikmat. Ya, adanya karena diadakan dan keberadaannya karena ada. Kan itu kalau filsafat kan gitu kan. Bacanya aja udah mumet, tapi harus dipikirkan gitu. Jadi katanya dulu gitu. Jadi bersyukurlah engkau kalau menikah karena engkau sedang belajar filsafat sesungguhnya. Belajar untuk punya hikmat. Ya, tapi bukan itu Bapak Ibu. Tapi kita belajar sabar karena Tuhan. Dan itu mewujud dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang yang tergesa-gesa, sekalipun orang pengen ngebut, melabrak, tapi kita tetap sabar. Tetap sabar dalam menghadapi itu. Bukan karena dunia ini, tapi karena Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, saya coba lihat dalam ayat 4-8 itu. Di sarang ini kan yang menjadi sulit itu kan kesopan santunan. Ini kan menjadi nilai yang sudah juga hilang dalam amal perbuatan kita, sopan. Nah kadang-kadang sopan kita itu adalah sopan yang sensitifnya itu negatif. Tapi Paulus bilang di sini sopan yang dihadapkan di situ adalah sensitif yang positif dan bukan asimetris. Bukan yang hanya kepada satu sisi. Seringkali kita meminta orang lain sopan kepada kita, tetapi kita seringkali lupa atau sengaja lupa untuk berbuat sopan kepada orang lain. Seringkali kita meminta anak kita untuk sopan kepada kita, tetapi pernahkah kita juga sebagai orang tua bersikap sopan kepada anak-anak kita? Misalnya apa Bapak Ibu? Kalau di budaya barat sih sepertinya dilakukan. Kita orang tua pernah enggak ngetuk kamar anak kita kalau pintunya sedang tertutup? Permisi, papa mau masuk, mama mau masuk, boleh enggak? Seringkali kan tanpa ada babi bu babo, kita langsung apa? Ceklek, buka. Padahal sebenarnya kamar mereka itu kan ruang privat mereka. Ruang private. Tempat mereka, anak-anak kita itu merasakan juga kehidupan pribadinya. Tapi seringkali kita tidak seperti itu. Langsung aja kita ceklek, buka gitu. Nah ini sebenarnya kan, tapi kalau kita misalnya anak kita tiba-tiba buka kamar kita, cerai gitu. Lalu kita bilang, kamu ini bisa gak sopan? Ketuk dulu dong, tanya papa lagi, mama ada dalam gak? Seringkali kan itu namanya sopan yang sensitifnya itu negatif tapi bukan positif. Dan bahkan asimetris, bukan simetris. Tapi Paulus katakan Bapak di Ibu Saudara ini adalah bentuk kasih loh. Nggak usah kita bicara dulu hal-hal yang gede. Bahkan kau sampai karena kasihmu kamu siap menjadi seorang martir. Enggak. Kita sebagai orang Kristen pun gak usah kita bicara dulu kamu bisa bahasa-bahasa yang lebih tinggi. Sudah enggak kita ini dalam hidup kita punya kesopan santunan. Artinya apa Bapak Ibu juga itu menembak nada dengan benar dan tepat. Kalau saya katakan orang sopan itu adalah orang yang menembak nadanya itu dengan benar dan tepat. Jadi dia tuh menempatkan posisinya dengan tepat. Itu kesopan santunan Bapak Ibu. Itu kesopanan. Jadi tidak hantam kromo. Hantam saja semuanya. Orang yang sopan itu tahu di mana posisi dan keberadaannya. Tahu dia menempatkan dirinya. Tahu dia juga sedang berhadapan dengan siapa. Sekalipun mungkin orang itu muda, tapi dia punya kedudukan yang mungkin lebih tinggi daripada kita. Kita juga harus sopan kepada beliau. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi seringkali kan kita, wah kamu kan masih muda. Padahal dia adalah leader kita, memimpin kita. Di dalam dunia pekerjaan kita Bapak Ibu. Kalau kita menempatkan ini juga sopan sebagai sebuah amal perbuatan kita, maka itu juga menjadi sesuatu kasih yang juga kita tunjukkan. Yang ketiga Bapak Ibu, ini juga hal yang seringkali juga sudah mulai hilang dalam kehidupan kita. Ternyata di dalam unsur kasih itu juga ada memperjuangkan keadilan. Bahkan Paulus juga tadi kaitkan kalau orang yang cinta dengan keadilan itu, maka sesungguhnya itu juga adalah kebahagiaan yang sejati. Orang yang memperjuangkan keadilan. Nah bukankah juga Bapak Ibu di dalam kehidupan kita ini seringkali kita tidak lagi menjadi orang-orang yang memperjuangkan keadilan secara umum. Tapi seringkali keadilan itu hanya berbicara untuk diri kita. Ketika hak-hak kita tidak dipenuhi, maka kita menjerit, memberontak dan marah.
Tapi pernahkah kita juga telah melihat bahwa ternyata banyak juga orang yang tidak menerima keadilan? Dan di mana posisi kita pada saat itu? Hanya bersembunyi, berdiam, menjauhkan diri. Tapi bagi Paulus, amalmu juga harus ada di dalam keadilan itu. Karena ketika engkau juga menunjukkan keadilan itu, makanya sesungguhnya kebahagiaan juga akan ada. Karena kasih itu juga membebaskan. Dan membebaskan tidak hanya berhenti pada diri sendiri, tetapi kasih itu juga menjadi sebuah tindakan yang juga harus membebaskan orang-orang lain. Nah ini Bapak Ibu, 3 hal ini saja paling tidak kalau kita renungkan dengan penuh kedalaman. Maka sesungguhnya bukan berbicara tentang potensi-potensi yang hebat yang harusnya ada dalam diri kita. Tetapi aksi yang nyata itulah apakah sudah ada di dalam kehidupan beriman kita. Nah karena itu Bapak Ibu, standar kasih pengikut Kristus itu sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang mau berbuat dan bertindak tanpa menuntut balasan atau imbalan. Orang yang menjadi pengikut Kristus itu dan mau meneladani Kristus, maka dia harus ada di dalam sebuah sikap yang mau berbuat dan bertindak tanpa untuk mendapatkan balasan atau imbalan. Dan itu dapat terjadi sesungguhnya karena ia, seperti tadi juga sudah disinggung oleh Tanti, bahwa ia telah terlebih dahulu juga mendapatkan kasih-Nya. Nah persoalan kita seringkali amal kita, charity kita tidak muncul. Perbuatan-perbuatan baik kita yang ada di dalam bentuk kasih-kasih yang real, kesopanan, sabar, memperjuangkan keadilan dan seterusnya. Kalau kita lihat ayat 4-8 dan bahkan bisa dibanyakkan lagi, itu tidak terjadi karena kita belum mendapatkan kasih-Nya secara personal. Kita masih hanya mendapatkan kasih-Nya itu karena mungkin faktor turunan, faktor hanya orang tua kita Kristen. Tapi perjumpaan sebagaimana Paulus juga telah mendapatkan kasih Kristus itu secara personal, maka itu menjadi sesuatu yang tinggal diam di dalam dirinya dan mewujud. Makanya sampai terus dikatakan motonya, moto Paulus itu katakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Jadi persoalannya bukan lagi hanya tanggapan-tanggapan pribadi manusia, pujian-pujian manusia, tetapi Kristus. Karena Kristus, maka aku harus mewujudkan kasih itu. Dan bukan menjadi sesuatu yang aku cari dalam bentuk imbalan. Dan diwujudkan dalam hal apa Bapak Ibu? Dalam 2 batu itu seperti tadi itu. Loving God, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi juga sekaligus harus mengasihi sesama manusia. Tadi di Nats pembimbing kita juga sudah dikatakan di situ. Ketika orang-orang Farisi bertanya, apa hukum yang terutama dan paling utama? Yesus. Lalu Tuhan katakan tadi di dalam, kita baca tadi di dalam Nats pembukaan kita, Nats pembimbing kita. Dikatakan di sana, kalau di dalam Markus itu ternyata ditambahkan lagi. Ya, dengan penuh dengan segala sesuatu yang luar biasa, ada 4 hal. Di ayat 30 tadi dalam Markus 12 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan bahkan ditambahkan kalau dalam Injil Markus, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau dalam Injil Matius itu hanya 3. Markus itu 4, dengan segenap kekuatanmu. Dan tidak berhenti di situ. Lalu Yesus katakan, dan hukum yang kedua, yang sebenarnya sama. Kalau kita lihat dalam ayat 31, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau engkau mengasihi Allahmu dengan begitu luar biasa, maka itu juga harusnya mewujud dalam segala laku hidupmu kepada sesama manusia. Kalau engkau mengasihi Allahmu dengan begitu luar biasa, maka itu juga harus mewujud dalam segala tindakan dan perbuatanmu. Di dalam dirimu ada kesabaran, ada kesopanan, ada keadilan, dan seterusnya di ayat 4 dan ke-8 itu. Alat uji dalam imanmu bisa engkau cek apakah engkau sudah menjadi orang yang sabar, orang yang tidak sombong, orang yang murah hati, orang yang tidak cemburuan dan seterusnya, bla 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 dalam kehidupanmu. Orang yang memperjuangkan keadilan di dalam kehidupanmu.
Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita belajar 1 bulan ini tentang tema mengasihi, maka kita bisa berjumpa Bapak Ibu, kita mengasihi. Karena itu kita menghargai. Kalau kita mengasihi maka kita harus menghargai. Dan juga di dalamnya kita harus menjadi orang yang siap melepas apa yang menjadi bagian kita. Karena Bapak Ibu, kalau coba engkau lihat dengan penuh kemurnian, ketika bicara tentang mengasihi, maka di dalamnya tidak lain dan tidak bukan ada sebuah sikap yang mau melepaskan. Tidak ada yang namanya mengasihi itu mengambil. Mengasihi pasti bicara melepaskan. Melepaskan. Melepaskan hak-hak kita. Mengasihi pasti bicara tentang hal itu. Engkau mungkin tidak dianggap tidak disopani oleh orang lain. Itu hak yang harusnya menjadi bagianmu. Tapi karena engkau mengasihi Kristus, maka engkau tidak menuntut hal itu. Tapi engkau tetap menjadi orang yang sopan. Engkau mungkin menjadi orang melihat dunia ini tidak sabar. Dilewati segala macam. Tapi karena Kristus maka engkau melepaskan. Mungkin adalah antrian bagianmu. Tapi engkau juga menunjukkan dengan sabar orang yang salah itu. Kesalahannya. Walaupun itu mungkin menjadi hakmu. Tetapi terlepaskan. Nah Bapak Ibu, maka belajar untuk hal itu. Kita mengasihi maka kita itu harus menghargai. Dan juga siap untuk melepas apa yang menjadi bagian kita. Dan bahkan Bapak Ibu, orang yang belajar untuk mewujudkan kasih. Kalau saya renung-renungkan, maka orang yang mewujudkan kasih itu juga harus siap tersakiti. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Kalau kita mau menghidupi kasih yang benar-benar, maka siap juga enggak kita untuk tersakiti karena kasih. Karena kita menghargai. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang mengasihi itu sesungguhnya menjadi orang yang paling rentan untuk disakiti. Coba cek orang tua. Ketika kita mengasihi anak, sesungguhnya sering gak kita disakiti oleh anak kita? Semakin kita mengasihi anak kita, sesungguhnya kita makin sering gak disakiti oleh anak kita? Semakin kita mengasihinya, maka kita semakin sering disakiti. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang mengasihi itu simbolnya sebenarnya adalah simbol salib. Simbol tangan yang terbuka. Engkau tidak akan bisa mengasihi kalau simbolmu tangan yang double cover. Gak bisa Bapak Ibu. Simbol orang mengasihi itulah tangan Kristus yang terbuka. Penuh luka dan terbuka. Tangan yang terbukanya tangan yang memanggil. Sini tak peluk. Tapi ketika orang itu datang, bisa saja orang yang datang itu akan menyakiti engkau. Tetapi engkau harusnya tetap mengasihi dia. Karena engkau tidak punya protect. Orang yang mengasihi itu tidak punya protect terhadap dirinya. Dia tidak punya double cover. Tapi orang yang mengasihi itu adalah orang yang siap untuk tersakiti. Tapi kalau engkau sudah punya dasar Kristus yang kasihnya walaupun, maka kita akan bisa belajar untuk mewujudkan itu di dalam kehidupan kita. Karena itu yang paling penting Bapak Ibu, berarti kasih itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu, lihat juga dengan penuh kesungguhan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Bagaimana kasih Allah yang selalu dicurahkan dalam hidupmu. Jangan juga identikan kasih Allah itu hanya dalam bentuk berkat-berkat materi. Tapi lihat juga kasih Allah dalam pemeliharaan hari-harimu. Tuntunan-tuntunan Tuhan dalam hari-harimu. Count your blessing, kata pujian itu. Hitung berkatmu, hitung berkat Tuhan yang diberikan kepada engkau. Kalau engkau menghitung berkat Tuhan yang selalu melimpah, maka harusnya kasihmu juga akan menjadi kasih yang melimpah. Sekalipun walaupun dunia ini tidak menerima engkau, tapi engkau tetap mewujudkan kasih itu. Nah karena itu Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk mengaplikasikannya secara real saat ini. Jadi supaya saya renungkan, bicara tentang kasih supaya tidak hanya dalam tataran konsep, yuk kita wujudkan minggu ini Bapak Ibu. Nah apa yang perlu kita wujudkan? Wujud kasih yang paling dasar menurut saya, tindakan kasih yang paling dasar itu adalah mengenal saudara kita dan juga bukan hanya sekedar mengenal, tapi mendoakan saudara kita
sebagai wujud mengasihi yang paling dasar. GKMI Bandung ini kan keluarga. Kita kan keluarga. Apakah kita juga sudah mengenal keluarga kita? Nah karena itu Bapak Ibu kadangkala kalau kembali kepada bagian yang pertama sekali tadi saya tanyakan kepada Mika, maka kadangkala kalau dalam perenungan saya, sesungguhnya seringkali sebenarnya yang paling enak untuk dalam berpelayanan itu bukan memiliki jemaat yang gede. Tapi jemaat yang sedang-sedang saja. Itu indah sebenarnya. Jemaat yang sedang-sedang saja dalam jumlahnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di situ masih kita bisa kenal satu dengan yang lain. Dan di dalamnya ada kehangatan. Dan tentunya di dalamnya bisa lebih saling mengasihi. Dan itu adalah esensi yang mendasar sesungguhnya dari komunitas Kristus. Gereja itu bukan bicara tentang besar dan jumlah jemaatnya yang semakin banyak itu menjadi gereja yang oke. No. Tetapi gereja yang saling mengasihi itu adalah gereja yang sepertinya sangat diperkenankan oleh Tuhan. Karena di dalamnya ada saling mengasihi. Kalau di dalam kita saja kita tidak bisa mewujudkan tindakan kasih, bagaimana di luar sana kita bisa mewujudkan itu. Nah karena itu Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk mengamalkan kasih sebagai dasar hidup kita. Ini bukan bicara engkau punya karunia apa. Sekarang ini bicara, engkau kenal enggak dengan saudaramu? Dan engkau mau enggak mendoakan saudaramu? Mungkin engkau belum kenal saudaramu. Tapi saat ini saya mau mengajak, coba kenal saudaramu dan doakan dia. Karena itu Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk boleh menoleh ke kiri dan ke kanan. Ke belakang, ke depan. Lihat, kalau hati hari ini, di dalam ibadah ini, ada hatimu yang digerakkan oleh Tuhan. Tolong perhatikan Bapak Ibu, saya mau ajak ini. Kalau saat ini ketika saya berkata, kalau ada di hatimu saat ini, Tuhan mengarahkan matamu kepada seorang jemaat yang ada di tempat ini. Maka saya ajak kepada engkau, bangkitlah berdiri, temui dia, tanya namanya, dan lalu kamu kembali dan doakan dia di bangkumu. Kalaupun dari jauh engkau melihatnya dan engkau sudah kenal, boleh juga. Tapi kalau lebih baik engkau belum kenal dia tapi hatimu tergerak, aku pengen tahu ini saudaraku. Tuhan sepertinya mengarahkan hatiku ingin mendoakan dia. Maka bangkit, jangan ragu. Karena itu perbuatan kasih yang real. Karena bisa jadi Bapak Ibu sesungguhnya hari ini ada yang beribadah di sini. Sesungguhnya mungkin ada yang sudah putus harapan. Tapi mungkin dengan tindakan perbuatanmu itu, dia pulang dan dikuatkan. Dan dia punya pengharapan. Karena apa? Karena ada saudara yang mengasihi. Ayo Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk bergerak. Adakah yang mau bergerak? Melihat dari ini jumlahnya gak banyak ini. Ada Bapak Ibu yang mungkin belum. Jangan cari orang yang sudah engkau kenal. Jangan misalnya Andre lalu mendoakan Siska. Wah itu udah tiap hari dalam doa syafaatnya ya. Bu Yuni jangan tiap hari doa. Jangan lihat aja Pak Subi saya mau doakan. Nggak ya sudah tiap malam tuh pasti didoakan. Ayo sekarang Bapak Ibu lihat nih. Yuk masih ada waktu untuk kita. Lihat saudara kita di sini. Ada nggak hatimu? Nggak usah malu Bapak Ibu. Ini perbuatan kasih. Perbuatan kasih itu tidak ada malu di dalamnya. Tetapi di dalamnya ada sukacita yang membebaskan, memerdekakan. Dan kalau yakin Bapak Ibu, saya yakin tadi dikatakan, kalau engkau mendoakan saudaramu itu, saya yakin, lihat, cek nanti, hatimu akan diberi kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kalau engkau menahan, lihatlah, nanti engkau pulang, kalau engkau benar-benar, engkau pasti akan merasa, kenapa aku tadi tidak mendoakannya. Sekarang coba lihat Bapak Ibu, saya tidak perlu ya, ini saya tidak perlu, ajak. Sekarang lihat, coba kiri kan, gak usah malu Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang mau doakan berarti khotbahnya tetap jalan ini. Ini bukan sesuatu, ini hukumnya apa itu berarti itu kalau dalam apa itu? Ini sunnah ini berarti ya. Wajib dilakukan. Ada nggak Bapak Ibu yang tergerak? Ayo Pak Danu beri contoh, siapa yang mau didoakan Pak Danu? Tanya namanya, lalu doakan. Nah, silakan Bapak Ibu bergerak dari bangkumu. Kadang bangku kita itu menjadi kerajaan kita. Padahal kerajaan kita adalah dikeliling ini. Mari Bapak Ibu, kalau engkau ada mau mendoakan saudara-saudaramu. Bukan hanya tugas pendetamu untuk mendoakan engkau. Tapi engkau sebagai juga keluarga. Punya panggilan juga untuk mendoakan mereka. Kalau di dalam hari ini engkau melihat, engkau datang ada wajah yang sini. Engkau mungkin belum kenal. Enggak usah malu Bapak Ibu, kita keluarga.
doakan mereka. Pak Saiful ada yang tergerak, silakan, tunjukkan. Sebagai wujud, Bu Sevanya ada yang tergerak, silakan, gerakkan, berdoa untuk mereka. Adakah yang lain? Mendoakan aja ternyata masih menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan ya. Masih malu. Belum lagi kita bicara hal-hal yang spektakuler dalam tindakan menyerahkan nyawa. Robi, ayo Robi, ada kamu. Beri contoh teladan. Bergerak, tidak perlu karena kemudaanmu engkau jadi tidak berdoa. Keke ada yang mau kamu doakan? Rebecca, Paulina, Adrian. Mari kita berdoa. Apa di dalam surga inilah kami Tuhan, yang sering sekali diajarkan tentang kasih, diingatkan tentang kasih. Tapi seringkali rupa-rupanya kasih itu hanya mewujud dalam sebuah teori pemahaman pengertian dalam diri kami. Tapi lupa untuk menjadi sebuah karakter yang mewujud dalam perbuatan-perbuatan hidup kami. Dan ternyata kasih itu juga bukan bicara tentang hal-hal yang hanya bicara tentang spektakuler. Tapi hal yang sederhana pun sesungguhnya juga bisa menjadi sebuah wujud dari tindakan dan perbuatan kasih. Dan itu bisa kami lakukan ketika kami juga sesungguhnya juga telah belajar untuk menghayati akan kasih-Mu dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang begitu besar, yang menembus batas ruang dan waktu, yang tidak melihat siapa dan apa, tetapi kasih-Mu melihat apa yang menjadi bagian terdalam dari kebutuhan manusia. Dan itu biarlah Tuhan dan tolonglah kami, agar di bulan ini juga kami boleh belajar Tuhan sebagai satu keluarga besar di GKMI Bandung ini. Juga memiliki dasar hidup yang dibentuk oleh kasih-Mu. Dan itu bukan hanya dalam tuturan pemikiran, tetapi itu di dalam segala perbuatan nyata kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami, mampukan kami, agar juga GKMI Bandung ini dapat menjadi perwujudan, gambaran dari kerajaan-Mu yang penuh dengan shalom, eirene, damai sejahtera itu boleh ada di tempat ini. Kami bukan menjadi orang yang jauh satu dengan yang lain, tapi kami orang yang dekat dan mendalam, kuat dan menguatkan, kasih dan mengasihi satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari, kita bersama-sama sebagai jemaat Kristen yang ingin terus dengan penuh kesungguhan untuk meneladani Kristus. Karena itu kita akan bersama-sama dengan penuh kesungguhan dan juga sebagai komitmen kita untuk juga bersama-sama mengungkapkan komitmen kemuridan dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ya, kita sungguh diberkati oleh firman yang disampaikan oleh hambanya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur pagi hari ini kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar bahwa ketika kami menerima kasih-Mu, kami boleh memberikan kasih itu, membagikan kasih itu untuk orang-orang di sekeliling kami. Biarlah setiap kekecewaan, setiap kesedihan yang mungkin orang lain lakukan kepada kami Tuhan, tidak menghentikan kasih kami kepada mereka, karena kami tahu kami boleh menerima kasih yang sejati daripada Engkau. Sebentar kami akan bawa korban syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami percaya korban syukur kami boleh menjadi dupa yang harum dan Tuhan boleh berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang majelis untuk boleh menyampaikan warta. Baik, dari hamba Tuhan dan seluruh majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elfren yang sudah menyampaikan, mewartakan kebenaran dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, memakai dan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada keluarga Bapak Pendeta Elfren Sitompul. Dan kami juga menyambut jika ada jemaat yang mungkin pertama kali hadir mengikuti ibadah di gereja GKMI Bandung ini. Kalau ada boleh angkat tangan. Ya, terima kasih, sepertinya adalah jemaat yang tetap setia kepada Tuhan. Pengumuman Komisi Perempuan, ya, pagi ibu-ibu dalam rangka Hari Kasih Sayang kita akan ngumpul di rumah Ibu Simamora, Jalan Tulip nomor 38, Ranca Manyar. Dress code-nya yaitu bunga-bunga. Ditunggu kehadirannya, jangan lupa ajak ibu-ibu yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itu dari Komisi Perempuan. Nah, bendahara, setiap ibadah selama bulan Februari akan disediakan amplop persembahan khusus. Amplop persembahan khusus tersebut akan digunakan sebagai persembahan bagi hamba Tuhan emeritus yang akan dikelola oleh sinode. Jemaat sekalian bisa mengambil amplop persembahan bertuliskan persembahan khusus yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Elfren, dan itu adalah mempersiapkan hati kita untuk kita saling untuk berbagi, ya, memberikan yang terbaik. Nah, bagi juga yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari si Pamela Wijaya 5 Februari, Ibu Katerina Heni Febrianti 7 Februari, Bapak Liswan Sihotang 8 Februari, Ibu Cynthia Merliana Chandra 11 Februari. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan,
umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian warta yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kiranya warta yang disampaikan boleh menjadi pengingat buat kita semua. Mari kita naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan, bahwa biar setelah ibadah ini boleh selesai, Tuhan terus boleh memimpin hidup kita dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Memimpin hidupku dalam tiap perjalananku. Hatiku tenang dan damai. Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memimpin hidupku. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Tuhan memimpin hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Tuhan memimpin hidupku dalam tiap perjalananku. Hatiku tenang dan damai. Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memimpin hidupku. Saya undang hambanya untuk boleh menutup ibadah kita pagi hari ini. Dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Tuhan memimpin hidupku. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Dan biarlah engkau pulang dengan membawa damai sejahteranya. Tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan studimu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu, berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
bersatu teduh sejenak. Amin, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.